Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seluruh masyarakat Situbondo yang sangat saya sayangi dan sangat saya hormati. Kembali lagi saya mengadakan live pribadi karena menurut saya ini hal yang sangat mendesak yang ada di Kabupaten Situbondo ini. Saudaraku, beberapa hari yang lalu kita kehilangan bupati kita karena kalah dalam melawan COVID-19. Saya sesungguhnya nggak mau membahas tentang masalah COVID-19 ini. Sejak saya kecewa ketika saya bersama dengan teman-teman warga yang membuka karantina mandiri baik di Kampung Kobra, Kampung Palapa, dan juga di Jalan Sakera Olean. Namun rasanya ini akan menjadi dosa tersendiri bagi saya jika saya tidak membuka, jika saya tidak kembali bersuara kepada kabupaten ini, kepada pemerintahan ini, kepada stakeholder yang memiliki tugas dan kewajiban, terutama Satgas COVID-19 Kabupaten Situbondo. Kenapa? Karena kitalah rakyat yang akan dijadikan atau akan menjadi korban dari keteledoran dan kelalaian para pemimpin-pemimpin kita. Saudaraku masyarakat Situbondo, terutama kepada Satgas COVID-19, apakah kalian ini tidak pernah mempelajari, tidak pernah membaca, atau tidak pernah melihat audio visual, bahkan mungkin mengabaikan perintah pimpinan pusat dengan cara penanganan atau antisipasi preventif dalam menghadapi COVID-19 di Situbondo? Jujur, saya kangen dengan Dandim sebelumnya, yaitu Pak Juni. Dengan semua keterbatasan dan kekagetan ketika kita pertama mendapatkan musibah bahwa Situbondo juga terdampak COVID-19, beliau dengan tegas mengambil sebuah sikap sebagai wakil ketua satu Satgas COVID-19 untuk menyegerakan, mengkarantina, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin sebagian orang mengatakan itu tidak benar. Namun manfaatnya betul-betul kita rasakan. Tapi sekarang yang terjadi di kabupaten tercinta kita ini, kita seakan-akan disuguhkan dengan ketidakmampuan pemimpin-pemimpin kita, para Satgas, ketua Satgas, wakil ketua Satgas yang kebetulan ketuanya sudah meninggalkan kita semua, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Saudaraku masyarakat Situbondo, kembali lagi saya ingatkan, COVID-19 ini bukan virus biasa, bukan virus yang tidak ada, tapi memang ini virus yang betul-betul ada. Virus yang sudah nyata, tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga, di seluruh dunia sedang menghadapi virus yang bernama COVID-19 ini. Bahkan Situbondo sudah diberikan, mungkin kalau kemarin banyak sekali netizen-netizen warga Situbondo yang nyinyir, bahkan ragu tentang COVID-19, beberapa hari lalu kita disuguhkan dengan peringatan Allah dengan meninggalnya bupati kita, Pak Dadang Wijarto. Oleh karenanya, saya meminta Satgas COVID-19 Kabupaten Situbondo, mungkin sekarang ini
Saya kurang tahu ketuanya sekarang siapa, tapi wakil ketua kalau tidak berubah yaitu Pak Dandim Situbondo, Kapolres Situbondo. Ayo, kami membutuhkan kalian. Kami membutuhkan ketegasan kalian. Jangan semuanya diserahkan kepada Satgas Kecamatan. Apa kekuatan mereka? Berapa sumber daya mereka? Tapi turun. Buat keputusan yang tersentral. Rakyat Situbondo bukan menjadi sebuah uji coba. Rakyat Situbondo tidak layak untuk dikorbankan. Rakyat Situbondo bukan sekedar kelinci percobaan. Kerumunan dibiarkan begitu saja. Ketidakadilan yang ada terus dilakukan. Malah ada tindakan-tindakan diskriminatif oleh Polres Situbondo dan jajarannya dengan hanya memanggil, meminta klarifikasi dari rakyat yang mengadakan hajatan. Dalam hal ini pernikahan, dengan melakukan pembiaran tanpa ada preventif lebih awal untuk tidak atau sedikitnya itu memberikan anjuran untuk tidak melakukan kegiatan, namun ketika selesai kegiatan justru dilakukan pemanggilan dengan dalih klarifikasi. Ilmu apa ini? Cara apa ini? Banyak pengaduan yang datang ke GP Sakera bahwa mereka dipanggil oleh Polres, mereka dipanggil oleh Polsek untuk mengadakan klarifikasi kenapa mengadakan sebuah kegiatan di kala pandemi seperti ini. Tapi kenapa tidak dilakukan dari awal? Kasihan rakyat. Bosan saya itu mengingatkan kalian terus. Sehingga klaster-klaster baru keluar. Sedangkan kalian membiarkan pengajian-pengajian, kampanye yang dikemas dalam sebuah pengemasan di dalam pengajian. Mana ada tindakannya? Belum terdengar sama sekali panitia pengajian itu mengadakan klarifikasi atau dipanggil atau diundang klarifikasi kepada polsek-polsek terdekat. Belum pernah saya dengar, sehingga tiap malam saya selalu melihat kerumunan-kerumunan yang tidak menggunakan protokoler kesehatan. Kemarin baru saya mendapatkan informasi. Kemarin baru saya mendapatkan sebuah pandangan kepada saya. Ada pengaduan kepada saya. Agar masyarakat Situbondo ini memahami bahwa sekarang rumah sakit Situbondo itu sudah menolak pasien. Kenapa? Karena kamar-kamar sudah penuh. Saya kangen dengan pemimpin-pemimpin Situbondo sebelumnya. Dan saya yakin kalian mampu. Karena dengan pangkat letkol, dengan pangkat AKBP itu adalah orang-orang hebat yang diturunkan di Situbondo. Jangan karena dalih 5 tahunan, jangan karena dalih ini adalah orang-orang yang mengadakan adalah orang-orang yang penting. Tapi ada sebuah pembiaran. Jangan kembali diserahkan kepada masyarakat. Kenapa masyarakat hadir? Karena masyarakat ini banyak yang masih tidak memahami. Masyarakat di sini masih percaya dengan omongan-omongan yang tidak masuk akal.
Tapi di Situbondo dibutuhkan tindakan tegas. Dan siapa yang bisa melakukan tindakan tegas? Itu adalah pemimpin-pemimpin di Situbondo, baik pemerintahan maupun Polres dan Kodim Situbondo. Tanpa bapak-bapak yang terhormat, tanpa bapak-bapak yang memiliki kekuasaan, apa artinya ketika Satgas dari kecamatan berupaya maksimal untuk mengingatkan, melarang, tidak akan diperhatikan, Bapak? Bahkan saya mendapatkan kabar di Situbondo tiap hari ada 4 orang, ada 3 orang yang meninggal dunia gara-gara COVID-19. Tapi tidak ada tindakan nyata. Kerumunan dibiarkan. Pengajian tanpa protokoler dibiarkan. Meskipun pengajian dikemas. Meskipun kampanye dikemas menjadi pengajian-pengajian. Kasihan masyarakat Situbondo. Dan untuk para tokoh-tokoh agama, ayolah. Jaga umat ini. Jaga rakyat ini. Jangan karena ambisi tertentu sehingga tetap memaksakan kegiatan di mana sekarang kita sedang menghadapi COVID-19. Bagaimana rasa kalian, rasa cinta kalian kepada rakyat? Kasihan. Saya mendengar beberapa orang yang terindikasi terpapar COVID-19, mereka membeli tabung regulator sendiri untuk membantu alat pernafasannya. Karena rumah sakit sudah angkat tangan. Kasihan para nakes. Dan jangan selalu diberikan dan diperintahkan seakan-akan harus rakyat yang mengerti. Jangan takut. Bapak-bapak di sana, bapak-bapak ini Kapolres dan Dem Situbondo, saudara itu diberi kekuatan, diberi tugas oleh negara. Kerjakan. Saya Ketum GB Sager akan mendukung kalau itu demi kebaikan masyarakat Situbondo. Saya tidak mau lagi saya kehilangan saudara-saudara saya. Kehilangan rakyat Situbondo. Bahkan mungkin pemimpin-pemimpin Situbondo. Karena keteledoran yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang memiliki kekuasaan di Situbondo. Jangan selalu rakyat yang disalahkan. Jangan hanya sebuah operasi masker. Rakyat Situbondo bukan tempat sapi perahan. Uang 50.000 itu besar untuk rakyat di Situbondo. Tapi lakukan kegiatan yang bisa kalian lakukan. Bosan saya itu. Saya tidak pernah lagi mendengar ada upaya preventif yang dilakukan oleh Polres Situbondo, Kodem Situbondo untuk melarang kegiatan-kegiatan yang sekiranya kegiatan itu akan memunculkan klaster-klaster baru. Dan ini sudah terjadi di Situbondo. Ada klaster pengajian, ada klaster pernikahan. Kalau bukan sama bapak-bapak kami itu berharap, terus kepada siapa lagi kami berharap? Dan untuk tokoh-tokoh agama sekali lagi, kalau kalian memang mencintai umat kita, kalau kalian mencintai rakyat kita, ayo juga ikut berpikir, bantu pemerintah. Jangan gunakan pengajian menjadi alat untuk kampanye dan mengorbankan umatnya dengan berkumpul tanpa protokoler kesehatan.
Saya diam, miris saya melihat. Ketika saya berjalan ada kerumunan di sana tanpa protokoler kesehatan. Miris saya tuh melihat. Sedih saya itu dengan kota ini. Kemarin baru saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat. Salah seorang adinda yang pernah dan merasakan bagaimana sakit yang dia derita ketika tervonis terpapar COVID-19. Sampai dia bercerita, masih di dalam saja banyak yang sudah antri ingin menggantikan posisi kamarnya. Ayolah, adakan preventif. Gunakan tongkat komando bapak-bapak yang terhormat untuk bisa menjalankan fungsinya dengan baik di Situbondo. Presiden Jokowi sudah mengatakan kesehatan masyarakat itu yang paling utama. Kapan lagi bapak-bapak itu ingin menorehkan sejarah indah di Situbondo? Kapan lagi bapak-bapak yang terhormat yang dikirim dari luar kota kepada Situbondo untuk memberikan kesan yang mendalam untuk masyarakat Situbondo? Kapan lagi? Saya yang pernah terlibat langsung dalam pembentukan karantina mandiri bersama dengan warga di Situbondo, paham betul bagaimana kita berjuang untuk bisa setidaknya survive. Yang lebih miris lagi malah banyak masyarakat biasa yang mengadakan acara kondangan, yang mengadakan acara pernikahan, dibiarkan hingga terjadinya acara tersebut, namun beberapa hari kemudian mendapatkan panggilan dari polisi. Ketakutan mereka, Bapak. Apa dikira saya sebagai ketum GP Sakera tidak mengetahui ini? Apakah ini yang dikatakan tindakan tegas? Dengan melakukan pembiaran, tapi setelah itu mereka dilakukan pemanggilan atau undangan atau apapun lah bahasanya. Saya bukan sok berani. Saya menghormati bapak-bapak yang ada di Situbondo. Bapak-bapak yang sengaja dikirim oleh negara untuk memperhatikan, untuk menjaga Situbondo. Saya menghormati. Tapi perlu bapak-bapak ketahui, saya lebih mencintai saudara-saudara saya. Saya lebih mencintai rakyat Situbondo. Gak layak mereka dijadikan korban karena kelalaian yang dilakukan. Mana lagi kita membahas anggaran-anggaran yang tidak jelas. Saya diam ketika melihat banyaknya operasi, banyaknya saudara-saudara saya yang dia hanya seorang pedagang pentol, yang dia hanya seorang petani biasa, mendapatkan sanksi dengan denda. Saya ingin melihat tindakan konkret yang dilakukan. Seharusnya ketika bupati kita
itu mendapatkan musibah yang luar biasa dengan meninggalkan kita ketika masa baktinya kurang 3 bulan. Itu seharusnya bisa menjadi pelajaran dan mengambil langkah-langkah taktis, langkah-langkah yang bisa dilakukan agar tidak menambah lagi korban-korban yang ada, agar tidak menambah lagi saudara-saudara kita yang kesakitan. Apalagi sekarang COVID-19 itu ancamannya semakin nyata. OTG dan yang lain-lain. Sekali lagi saya minta kepada pemerintahan Kabupaten Situbondo, karena sekarang ketuanya sudah meninggal dunia, saya kurang tahu siapa yang meneruskan. Bapak Kapolres Situbondo, Bapak Dandim Situbondo, sebagai bagian dari Satgas Situbondo, saya berharap banyak karena di tangan Bapak lah kami bisa mendapatkan sebuah kenyamanan, kami bisa mendapatkan sebuah keamanan. Dan kepada tokoh-tokoh agama, kepada tokoh-tokoh masyarakat, cintai rakyat ini, cintai umat ini dengan menjaganya tanpa membuat sesuatu di mana itu akan membawa klaster-klaster baru bagi Situbondo. Dosa kalian. Berdosa kalian itu. Tinggal berapa hari lagi, tanggal 5 ini sudah terakhir sudah. Tapi setidaknya seminggu ini kita bisa menekan, kita bisa berikhtiar agar tidak lagi terjadi tambahan, penambahan dan penambahan. Kasihan saudara-saudara kita, para tenaga medis, para tenaga kesehatan yang sudah bekerja maksimal. Mereka tanpa istirahat, dan kita sudah kehilangan banyak pejuang-pejuang kesehatan. Sedih saya. Nggak habis pikir saya. Andaikan sudah dilakukan upaya preventif tapi ternyata masih terjadi, tapi ternyata masih ada peningkatan, saya memakluminya. Tapi ini tindakan preventif tidak dilakukan, kerumunan dibiarkan. Kampanye yang dikemas dalam pengajian dibiarkan. Yang lebih miris lagi, acara pernikahan dibiarkan, tapi setelah selesai tuan rumahnya dipanggil untuk melakukan klarifikasi. Mereka rakyat biasa. Mereka tidak biasa menghadapi aparat penegak hukum seperti saya menghadapi aparat penegak hukum. Ketakutan yang mereka dapatkan, Bapak. Maka saya minta tolong sekali lagi kepada pemerintahan Kabupaten Situbondo, kepada Kapolres Situbondo, kepada Dandim Situbondo, sebagai Satgas COVID-19 Situbondo, segeralah bertindak. Segeralah berikan kenyamanan, keamanan, harapan agar masyarakat Situbondo itu tidak berada pada kewaswasan. Kepada pemerintahan Kabupaten Situbondo, mulailah
untuk memberikan bantuan kepada masyarakat-masyarakat. Buatlah terobosan ketika rumah sakit sudah tidak muat untuk merawat. Buat alternatif. Agar mereka yang datang ke rumah sakit itu tidak tertolak karena memang ruangannya tidak cukup. Buat alternatif. Think. Berpikir. Berpikir. Saya akan melihat ke depannya. Saya akan melihat ke depannya. Apakah bapak-bapak yang terhormat yang dikirim dari luar kota ke Situbondo itu betul-betul peduli dengan Situbondo? Kalau enggak, maka saya akan berkirim surat bahwa Situbondo itu butuh perhatian dari pusat. Saya hanya berdoa. Yang bisa kami lakukan masyarakat kecil seperti saya hanya bisa berdoa. Semoga kita itu dilindungi oleh Allah. Semoga kita dihindari, dan bagi teman dihindari dari COVID-19, dan bagi saudara-saudara saya, baik yang sekarang tertangani di pusat karantina Pasir Putih, saudara-saudara saya, baik yang sekarang dalam perawatan di rumah sakit, saudara-saudara saya, tenaga kesehatan, dokter, untuk kuat menghadapi cobaan ini. Dan saya berdoa semoga tokoh-tokoh agama terketuk hatinya untuk betul-betul memberikan rasa cinta yang sebenarnya, cinta yang nyata kepada umatnya, untuk menjaga dan bukan memanfaatkan hanya untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Dan untuk Bapak Kapolres Situbondo, untuk Bapak Dandim Situbondo, gunakan kekuatan Bapak-bapak, gunakan kebijakan Bapak-bapak, gunakan tongkat komando untuk menjaga kabupaten ini, bukan hanya dari segi Kamtipmas, tapi juga dari kesehatan yang sekarang kita hadapi bersama-sama. Saya Ketum GP Sakera, saya seperti sebelum-sebelumnya, saya pasti bersinergi dengan penegak-penegak. Mungkin Bapak Kapolres Situbondo yang sekarang Bapak Ikhrai, mungkin Pak Dandim Situbondo tidak mengetahui. Kami Bapak bersama dengan Kapolres Sugandi, bersama dengan Pak Dandim Juni, jam 12 malam kita turun ke masyarakat. Kita turun ke masyarakat jam 12 malam. Hampir 24 jam kita selalu berkomunikasi untuk mengetahui perkembangan dan memberikan peta stressing di mana tempatnya, dan kita itu memetakan kira-kira di mana atau siapa yang kira-kira ini tercurigai untuk membawa klaster-klaster baru. Meskipun pada waktu itu di bulan puasa. Sehingga kami di Masjid Olean harus bersabar dengan tidak kita datang ke masjid. Masjid di mana di sini selalu dimeriahkan, di masjid selalu disuburkan. Pada waktu itu kami berkorban untuk tidak lagi datang ke masjid demi menjaga agar klaster-klaster ini bisa tertekan. Pengajian tidak ada. Tapi sekarang hanya gara-gara pilbub,
Semua seakan-akan dibebaskan. Saya yakin bapak-bapak yang sekarang memiliki kekuasaan, bapak-bapak yang kebetulan dikasih tugas sebagai Satgas COVID-19 Kabupaten Situbondo akan memahami dan mengerti apa yang saya katakan. Dan saya siap untuk membantu bapak-bapak. Karena saya mencintai masyarakat Situbondo. Saya mencintai saudara-saudara saya. Saya tidak mau lagi mereka menjadi korban. Dan saya akan tunggu. Terima kasih. Khairul kalam. Dan mohon sekali lagi untuk masyarakat Situbondo, jaga diri kalian, jaga diri kalian, jaga diri kalian. Kalau tidak penting betul, tidak usah berkerumun. Kalau tidak penting betul, jangan keluar. COVID-19 sekarang berbeda, saudaraku. COVID-19 sekarang berbeda dengan yang sebelumnya. Kita masih dikasih jeda ruang untuk kita bisa mengetahui gejala-gejalanya. Saya nggak mau lagi menggunakan kata-kata di mana kata-kata itu nanti terbukti. Terima kasih. Dengan segala kerendahan hati saya mohon apa yang saya katakan tadi tolong dikerjakan. Tolong dikerjakan, tolong dikerjakan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.